Saudara, yang dibutuhkan sekarang ini sekolah yang bukan hanya memenuhi pikiran siswa dengan ilmu pengetahuan, sains, dan nilai-nilai akademis. Tetapi sekolah yang mempersiapkan siswa-siswinya menjadi manusia Allah, man of God, yang suatu hari kalau mereka menjadi insinyur, dokter, pengacara, pendidik, pengusaha, dan lain sebagainya, menjadi orang-orang yang melayani Tuhan, melebarkan kerajaan Allah di bidangnya. Dibutuhkan sekolah yang mempersiapkan siswa-siswinya menjadi manusia yang bisa dipercayai Tuhan untuk melanjutkan karya Kristus di dunia ini sebelum dunia ini berakhir. Ekumene Christian High School menjawab. Salam saudara, kita masuk Abam episode 638 dari wanita usia 28 tahun belum menikah. Salam Pak Pendeta, saya sering mendengarkan Abam dan khotbah-khotbah Bapak. Terima kasih sudah membuat saya semakin dewasa rohani dan terus berjuang sampai serupa dengan Kristus. Jadi begini Pak, saya memiliki pergumulan sudah sangat lama. Saya berasal dari keluarga yang rumit. Bapak saya memiliki 2 istri dan ibu saya adalah istri kedua. Sejak kami kecil banyak hal yang saya lihat yang membuat saya membenci ayah saya. Tetapi saya sadar bahwa itu bukan hak saya. Kata mama, pembalasan adalah milik Tuhan. Tugas saya adalah tetap mengasihi karena bagaimanapun dia ayah saya. Beberapa tahun silam saya baru sadar ternyata saya punya kepahitan terhadap ayah saya. Saat itu adik saya video call dengan ayah saya, terus ditunjukkan ke saya. Hati saya sakit dan semalam saya tidak tidur. Tuhan ingatkan saya untuk mengampuni. Akhirnya saya mengampuni ayah saya dan saya merasa beban saya diangkat semuanya. Saat ini saya ingin bertanya apakah masih memungkinkan jika ayah saya dan ibu tiri saya diteguhkan nikahnya. Sebab mereka belum diteguhkan di hadapan Tuhan. Di hadapan Tuhan dan hanya selesai secara urusan adat. Dulu saya pernah bicara hal ini ke ibu saya dan kata ibu saya tidak masalah. Dan itu sangat bagus jika ayah saya menikah dengan ibu tiri saya asal ibu saya bisa kembali dipulihkan oleh Tuhan. Karena mama menyesal telah melukai hati Tuhan. Dan sebenarnya juga mama saya sudah menderita seolah tak memiliki suami. Sering mengalami KDRT dan masih banyak lagi. Tidak cukup untuk diketik. Intinya saya ingin jika Tuhan kehendaki keluarga saya dipulihkan dan rukun semuanya. Mohon doanya agar saya juga diberikan kebijaksanaan dan hikmat dari Tuhan untuk bicarakan hal ini ke keluarga saya. Sekarang saya masih di perantauan juga karena tanggung jawab bantu biaya kuliah adik saya. Jika Tuhan izinkan ada rencana pulang tahun ini untuk merawat ibu saya yang sendirian dan sering sakit. Terima kasih Tuhan Yesus berkati Bapak dan tim Abam. Oke, ya. Mohon diinfo ya. Begini, kalau usia kamu 28 tahun, bapak kamu masih di atas 50 tahun, dengan ibu tirinya kamu jangan urusi. Kamu tidak perlu mengurusi ayah dan ibu tiri. Itu bukan urusanmu. Urusan kamu sekarang adalah melindungi, memelihara, merawat mama kandung kamu. Entah apapun statusnya, tapi sudah turut rawat saja ibumu. Ya, ibumu juga seperti tidak punya suami, bukan? KDRT lagi. Jadi rawat ibumu, kuliahkan adikmu. Cukup soal ayahmu dan hidup dengan keluarganya terserah dia. Ya, saya kira itu saja. Kamu harus mengerti bahwa ibumu juga salah memilih. Mengapa menikah dengan pria yang sudah punya istri? Tapi itu masa lalu. Kita menyongsong, kita menghadapi, kita facing tomorrow.
Jadi yang kemarin sudahlah, nggak usah dipikirkan. Oke. Dari wanita usia 26 tahun belum menikah. Salam Pak Eras, ini untuk kedua kalinya saya ingin bertanya di Abam. Saya waktu itu bertanya tentang apakah orang yang memiliki asam lambung boleh ikut berpuasa, dan Pak Eras menjawabnya. Dan untuk pertanyaan saya kali ini adalah apakah Tuhan dan Allah itu berbeda, Pak? Sebenarnya tidak, tetapi harus tahu istilahnya. Allah itu juga Tuhan, tapi Tuhan belum tentu Allah. Nah, maksudnya begini. Allah kita esa, yaitu Allah semesta alam yang bernama Yahweh. Dia juga Tuhan, artinya Tuhan, maka Elohim Yahweh sering dipanggil Adonai bagi orang Yahudi yang menganggap sakral nama itu, memanggilnya Adonai artinya Tuanku. Nah, bagi umat percaya, Allah Elohim Yahweh ini itu Bapak kita panggil Bapak. Tidak salah juga dipanggil Tuhan. Tetapi Allah menyerahkan kuasa kepada Yesus yang akan menjadi Tuan atau Tuhan, jadi Raja di kekekalan. Yesuslah Tuhan. Satu-satunya Allah itu Bapa. Ya, Yohanes 17 ayat 3. Dan satu-satunya Tuhan yaitu Yesus. Maksudnya Tuhan di sini yang menjadi majikan, yang dipertuan. Jika Yesus disebut Tuhan dan adalah Allah Bapa, karena dikatakan Yesus adalah seorang pewaris dan bait Allah yang pertama, maka Yesus adalah Tuhan yang harus kita sembah, atau sosok manusia yang kita hormati, yang kita teladani kesalehannya. Kita harus memahami apa kata sembah. Sembah artinya memberi nilai tinggi. Ya, dalam bahasa Yunaninya proskuneo. Yesus adalah Tuhan. Apa kita harus sembah? Ya, kita proskuneo, kita memberi nilai tinggi. Ya, oke. Karena saya pernah mendengar Pak Eras bilang Yesus Tuhan, tapi bukan Allah Bapa. Iya, betul. Kalau ternyata memang benar begitu, apakah berarti lah selama ini orang Kristen salah menyembah? Kalau yang dianggap selama ini Yesus itu 100% manusia dan 100% Allah. Nah, mengenai hal ini nanti akan saya jawab dalam kesempatan khusus ya. Dan apakah Allah Bapa dan Yesus itu adalah sosok dua pribadi? Saya jawab ya. Mohon pencerahannya Pak Eras. Jadi Bapa adalah Bapa, Yesus adalah Yesus. Saya sangat bersyukur bisa mengetahui dan mendengar Pak Eras lewat khotbah-khotbah Bapak. Karena saya sebelumnya tidak mengetahui Pak Eras karena saya berdomisili dari Lampung. Dan saya jemaat Gereja Aliran Advent di Lampung. Tapi sekarang saya bekerja di Kerawang dan belum memiliki gereja tetap di Kerawang. Dan lewat salah seorang teman saya bisa mengetahui khotbah-khotbah Pak Eras. Jadi terkadang sekarang saya suka ibadah ke GSKI MAG dari Minggu bersama teman saya dari Kerawang. Naik kereta menuju Jakarta di hari Minggu pagi untuk dapat beribadah di GSKI MAG, Mall Arta Gading. Itu jawaban saya dan nanti akan saya jelaskan secara khusus. Jadi Allah itu Bapa, Yesus itu Tuhan. Apakah Yesus bukan Allah? Nah, Allah dalam bahasa Yunaninya Elohim, Yesus bisa menjadi Elohim. Ya, ada banyak Elohim dalam perjanjian lama. Tapi Elohim yang benar hanya satu, Yahweh. Yang memiliki anak tunggal, Yesus. Yang juga bisa disebut Elohim. Tapi bukan Bapa. Oke, saya kira cukup di situ. Nanti saya akan jelaskan secara khusus ya. Oke, saya teruskan. Pria usia 37 tahun sudah menikah, pengangguran. Salam Om Eras, perkenankan saya bertanya seputar permasalahan ekonomi saya. Dulu sebelum menikah saya mempunyai usaha yang dirintis oleh ayah saya. Sampai ketika beliau dipanggil Bapak di surga, usaha tersebut saya teruskan. Ketika ayah saya masih ada, oh iya untuk tambahan informasi, ibu saya sudah terlebih dulu meninggal. Usaha tersebut kami kelola bersama dan mengalami jatuh bangun sampai mengalami kebakaran tempat usaha sebanyak 2 kali. Nah, di musibah yang kedua itu kami kehabisan dana sehingga ayah saya selalu
Sehingga ayah saya melalui saya memutuskan meminjam kepada saudara dan akhirnya diberikan pinjaman. Setelah itu usaha kami mengalami pasang surut sampai ayah saya dipanggil. Bapak meninggal, hutang tersebut belum sempat terbayarkan. Saudara itu pernah berkata kepada saya agar membayarkannya ketika saya mampu saja. Fleksibel dan tanpa bunga. Sampai pada suatu saat saya menikah dan setelah menikah usaha itu dengan berat hati terus harus saya tutup karena mengalami kerugian terus-menerus dan sudah menelan banyak harta benda saya. Saya sempat mengalami kondisi down yang lumayan lama ditambah pemikiran cara untuk menafkahi anak istri saya walaupun istri saya adalah seorang wanita karir. Saya sempat bekerja pada suatu perusahaan. Namun setelah beberapa lama saya memutuskan keluar dikarenakan ada urusan keluarga yang mengharuskan saya meluangkan waktu di banyak jam kerja dan juga karena ada bagian di pekerjaan tersebut yang bertentangan dengan hati nurani saya. Hingga pada suatu ketika saudara yang pernah memberi hutang tadi meninggal karena sakit, sehingga saya kembali kepikiran untuk segera mengembalikan hutang tersebut dikarenakan ayah saya yang berhutang kala itu sudah meninggal dan saudara saya juga sudah meninggal. Saat ini saya mencari uang secara serabutan sembari merintis usaha konten kreator, tapi tetap belum bisa mengembalikan uang tersebut. Sempat saya kepikiran untuk menjual tempat usaha yang saya punyai untuk melunasi hutang tersebut sembari menggunakan sisa uangnya untuk merintis bisnis warung di rumah, tempat usaha, dan rumah berjauhan. Yang ingin saya tanyakan apa keputusan saya menjual tempat usaha tersebut sudah tepat? Belum tentu. Tempat usaha ini bisa menjadi tempat usaha apapun, warung, kantor, apa bisa. Yang penting kamu masih memiliki tanggung jawab untuk mengembalikan, baik kepada anaknya atau cucunya. Kan fleksibel, tidak ada bunga, dan tidak dipatok harus berapa. Jadi saya kira tempat usaha itu jangan dijual. Tapi keputusan nasihat saya tidak sempurna ya, tidak 100% ini pertimbangan saya. Tanya Roh Kudus ya. Apa ketika seseorang mempunyai hutang dan sudah meninggal, hutang itu dapat memberatkan jalannya menuju kekekalan? Tidak. Kalau sengaja tidak bayar itu yang salah. Tapi kamu dan papamu tidak bermaksud begitu. Niatmu menjual tempat usaha untuk membayar hutang itu sudah menunjukkan kamu orang baik. Ya, oke. Ini jawaban saya. Tuhan memberkati kamu. Oke, dari pria usia 17 tahun. Salam Pak Era, saya butuh masukan mengenai dilema yang saya alami, berikut ceritanya. Dari sewaktu saya hendak masuk masa SMA Pak, ini 17 tahun ya umurnya ya. Saya waktu itu telat untuk mendaftar dari salah satu sekolah SMA. Namun oleh karena diberi anugerah dari Tuhan, saya malah dapat masuk SMA yang lebih baik. Lalu sekarang saya sudah lulus, akan masuk kuliah. Awalnya saya tidak dapat masuk jalur undangan, jadi saya mengambil beasiswa kuliah swasta 100% gratis. Lalu Tuhan memberikan saya anugerah lagi dan saya diterima tanpa membayar apapun. Tak lama kemudian sekolah saya mengumumkan bahwa setelah perubahan pemasukan nilai semester terbaru, saya tetap belum masuk daftar PTN jalur undangan. Saya sendiri kaget ketika setelah perubahan, orang yang menerima perubahan itu ada yang menolak jalur undangan. Jadinya saya masuk ke jalur undangan PTN paling bawah. Dan setelah melewati proses pendaftaran, saya diberi anugerah lagi dari Tuhan menjadi salah satu dari 19 anak yang diterima PTN jalur undangan 78 anak eligible. Namun di masa sekarang Pak Erastus, saya menemukan kesempatan bagi saya untuk coba mengambil tes untuk masuk perguruan tinggi di luar negeri. Di satu sisi Pak, Tuhan mengajarkan kita untuk hidup mensyukuri apa yang telah diberikan pada hidup kita, baik waktu, baik maupun buruk, dan jangan ragus. Di sisi lain Pak, Tuhan memberikan perumpamaan tentang talenta dan bagaimana kita hidup untuk terus mengembangkan talenta kita menjadi
versi yang lebih baik dari sebelumnya. Kedua ini bentrok di pikiran saya, Pak Erastus. Saya pun juga takut karena Tuhan sudah memberikan saya banyak berkat dan anugerah dalam hidup saya. Sama rasanya seperti bagaimana seorang nelayan ketika suatu saat seminggu berturut-turut mendapatkan ikan yang melimpah. Ada rasa nggak enak dan takut, Pak, dengan berkat dan anugerah sebanyak ini. Cobaan, rintangan besar apakah yang Tuhan akan berikan kepada saya ke depannya? Apakah sebaiknya saya bersyukur saja dan terima apa adanya tanpa melakukan tes untuk masuk ke perguruan tinggi luar negeri? Atau sebaiknya saya mengembangkan potensi saya dengan mencoba tes ini? Ini jawaban yang sulit. Maksud saya, pertanyaan yang sulit saya jawab. Karena ini pergumulan pribadi yang harus kamu jawab. Coba kamu masuk kamar, kamu berdoa. Kamu harus buat apa? 100% Tuhan pasti menjawab. Ya, pasti menjawab. Jadi bukan satu yang bisa dinilai rakus kalau kamu melihat ada peluang yang lebih baik. Tetapi saya ingatkan, kamu sekolah di luar negeri belum pasti lebih sukses. Hanya seringkali orang memandang sekolah di luar negeri itu lebih keren. Tapi banyak hal yang tidak pernah kau bayangkan kalau kamu sudah di luar negeri. Selain biaya, pergaulan, suasana, dan lain-lain. Jadi kamu harus pertanyakan kepada Tuhan. Selamat berjuang, nak. Omera salut kepadamu. Dari wanita usia 34 tahun menikah 4 anak. Pertanyaan sebelumnya terkait suami yang berjudi. Usia 34 tapi anaknya sudah 4. Ya. Salam Pak Eras terima kasih telah menjawab pertanyaan saya sebelumnya. Yang ingin saya tanyakan, berdosakah jika saya terima dan menikmati uang dari suami hasil berjudi? Dan apakah anak-anak saya akan kena akibatnya di masa depan kelak, Pak? Ini pergumulan saya saat ini. Terus suami suka tanya angka ke anak saya yang kecil. Apakah anak saya juga berdosa? Oh, ini main judi angka ya. Kalau saya tegur suami suka nggak terima, dan kalau marah anak-anak kena juga. Nggak mau antar ke sekolah dan les. Pernah anak-anak tidak masuk sekolah karena suamiku tidak mau antar. Kadang saya merasa tertekan, Pak. Tolong kasih saran dan masukan untuk saya supaya tetap kuat, Pak, apalagi anak-anak masih kecil. Oh iya, Pak, sehari-hari saya juga jualan online, jualan makanan. Jadi saya punya pemasukan sendiri walaupun sedikit. Terima kasih, Pak. Yang pertama, usaha online kamu harus kamu jalankan. Ya. Dan kalau suatu hari kamu tidak mendapatkan nafkah dari suami, kamu bisa hidup mandiri. Suamimu suatu saat tidak akan bisa meneruskan praktek judinya, dia akan habis. Dan kamu harus siap memikul keadaan itu. Untuk sementara, kamu terima uang dari suami. Sebab kalau kamu menolak, itu nanti akan jadi masalah besar. Tetapi ingat, ya, kamu harus memberitahu kepada suamimu bahwa cara hidup ini bukan cara hidup yang baik. Kamu ingatkan itu. Ya, oke, jawaban saya begitu. Wanita 30 tahun belum menikah. Karyawan, ya. Salam Pak Eras, izin mau bertanya. Saya punya trauma masa kecil, Pak. Seingat saya, belum SD, saya nggak bisa ingat full karena sepotong-potong. Tapi saya ingat saya ditindih oleh laki-laki tetangga saya. Saya bingung kenapa saya nggak ngadu ke mama atau teriak minta tolong. Saya ingat kalau saya bilang nggak mau dan dia bujuk-bujuk kalau itu nggak apa-apa. Saya ingat saya laki-laki itu udah SMP atau SMA saat itu. Awalnya ingatan ini terkubur, Pak. Saat saya dewasa, saya takut setiap pulang kampung, takut bertemu dia dan dia ingat apa yang dia lakukan pada saya. Saya berdoa supaya dia lupa dan selama-lamanya jangan pernah kami berpapasan. Kadang saya berdoa supaya dia segera mati.
Saya sudah berkali-kali berdoa supaya saya menerima kejadian ini dan mengambil laki-laki itu. Saya menyesal sekali kenapa saya diam saja saat itu. Kadang saya membayangkan kalau saja saat itu saya teriak minta tolong atau ngadu ke mama, pasti saya akan memiliki damai sejahtera saat ini. Saya nggak tahu apakah ini ada hubungannya dengan saya takut sama laki-laki. Saya juga pengen berkeluarga tapi saya takut. Ini sudah agak mendingan. Dulu waktu masih sekolah, saya ketakutan sekali kalau ada laki-laki yang ngajak kenalan. Rasanya saya ingin semua pria di dunia ini menghilang. Wow. Kenapa ya Pak? Sudah berdoa berkali-kali nangis sama Tuhan, tapi penyesalan itu masih ada. Jadi saya memang merasa damai setelah berdoa, tapi ingatan itu muncul tiba-tiba entah dari mana. Padahal saya nggak pengen teringat lagi. Apakah itu artinya saya belum mengampuni dan menerima keadaan? Apa yang harus saya lakukan? Usiamu sudah 30 tahun, tapi kamu masih terbelenggu oleh kenangan masa lalu yang itu bukan sesuatu yang mestinya membelenggu. Belum SD kamu ditindih oleh laki-laki tetangga. Kamu benci, marah, dan muak. Tetapi itu peristiwa yang sudah berlalu, yang tidak merugikan dirimu. Parah. Tidak merugikan dirimu parah. Mungkin ada kerugian. Saya tidak tahu apakah kamu diperkosa, sehingga hilang kegadisanmu, atau hanya ditindih saja. Tidak jelas di sini, tetapi kamu jiwamu sakit. Kamu mestinya bisa melupakan. Kita tidak hidup dengan masa lalu, kita hidup dengan masa sekarang dan masa yang akan datang. Kamu harus berpikir realistis bahwa masa lalu itu tidak boleh membelenggu hidupmu. Kamu hidup dengan masa sekarang dan masa yang akan datang, bukan masa lalu. Ya coba kamu berpikir realistis ya. Kamu songsong hari esokmu, jangan takut dengan pria ya. Kamu tidak perlu juga mengingat-ingat kembali. Kalau muncul gimana? Kamu buang dan kamu buat satu kalimat ini. Itu masalah kecil. Itu masa lalu yang tidak berarti. Gitu, katakan itu. Itu masalah kecil, itu masa lalu yang tidak berarti. Yang penting bagaimana masa depan. Ya, saya kira itu yang dapat saya nasihatkan kepadamu. Kalau kamu tekun berdoa, tekun mendengar firman Tuhan yang saya sampaikan di Truth ID, pasti kamu sembuh. Ya, oke. Dari pria usia 31 tahun, sudah menikah, punya 2 anak. Salum alaihim Pak Eras, oke, alaihim salum. Terima kasih selama ini telah berani mengungkapkan kebenaran firman Tuhan yang sejati secara gamblang dan jelas. Pak, saya mau bertanya, apakah steril pada wanita atau vasektomi pada pria diperbolehkan firman Tuhan? Saya ingin melakukan vasektomi, namun saya takut tidak berkenan pada firman Tuhan. Karena ada suara dalam hati saya bahwa vasektomi akarnya hanya untuk kepuasan duniawi saja. Kami berdua memang berencana untuk tidak menambah anak lagi, Pak. Apakah diperbolehkan oleh firman Tuhan tidak menambah anak lagi dengan cara-cara demikian? Terima kasih Pak atas jawabannya. Kiranya hikmat Tuhan senantiasa memimpin Pak Eras. Kalau binatang itu tidak berakal, anaknya mau berapa juga tidak mikir. Tapi manusia beda. Harus merancang dan merencanakannya. Jadi tidak salah kalau Anda merancang punya 2 anak. Dan untuk menanggulangi ini dengan berbagai cara. Sebagai dosen etika, tentu saya pernah menggumuli hal ini dan menurut saya tidak menjadi masalah. Yang penting motivasi Anda melakukan ini apa. Punya anak, tidak punya anak, semua juga untuk Tuhan. Ya, Tuhan memberkati. Dari wanita usia 66 tahun, ya,
Ini jemaat GSKI Kelapa Gading. Salam Pak Eras, saya mempunyai keponakan tunarungu usia 28 tahun masih lajang. Saat ini dia masih berdomisili di Jawa Tengah. Saya tergerak untuk membantu dia agar bisa bertumbuh dalam Tuhan. Apakah di Rehoboth ada kegiatan khusus untuk anak-anak seperti ini? Jika ada, saya ingin sekali bawa keponakan saya ke Jakarta untuk ikut bergabung. Saya mohon jawaban Pak Eras. Oke. Di gereja kami, di setiap kebaktian itu ada yang namanya Pak Widodo dan istri dan timnya, ya, yang memberikan, menerjemahkan saya dengan bahasa isyarat bagi tunarungu. Ibu akan dihubungi oleh staf kami. Mereka punya kegiatan, ya, mungkin bisa dilibatkan. Tapi saya belum tahu persis kegiatannya macam apa. Tapi ibu akan dihubungi oleh Bapak Widodo nanti, ya. Oke, puji Tuhan. Beritahu kepada yang lain bahwa GSKI Rehoboth Kelapa Gading ada bahasa isyarat bagi yang tunarungu. Dari wanita menikah dengan 4 anak. Salam Pak Pendeta, apa yang harus saya lakukan Pak Pendeta kalau suami saya pergi meninggalkan kami dan menikah lagi dengan wanita lain? Lupakan dia. Anggap dia sudah mati. Percuma kau pikirkan, nanti kamu stres. Sekarang yang kamu lakukan adalah bagaimana membesarkan anak-anakmu. Kamu mencari Tuhan untuk kehidupan yang akan datang dan menggarami anak-anakmu untuk juga mempersiapkan diri untuk kehidupan yang akan datang. Hidup di dunia ini tragis. Ya. Jangan ingat lagi suamimu yang sudah menikah lagi dengan wanita lain. Kamu nanti tambah sakit. Kamu lupakan saja. Ya, kamu lupakan. Jadi kamu tidak usah terikat dengan masalah suami ini. Lupakan. Oke? Sekarang kamu menyongsong hari esokmu dengan anak-anakmu. Oke. Dari pria usia 66 tahun belum menikah, ini seorang gembala di Manado. Salam Om Erastus. Saya seorang pelayan di suatu gereja karismatik. Kemudian saya diangkat jadi gembala. Namun dalam benak hati saya biasanya orang berkata, ada bapak gembala, ada ibu gembala. Terus apakah saya harus punya istri supaya melayani harus lengkap suami istri? Saya sedang berusaha sampai ke arah itu supaya saya tenang melayani. Gereja yang saya pegang itu baru perintisan ikut sekolah penginjilan di Jakarta. Pertanyaan saya, apakah seorang gembala harus punya istri sebagai penopang pelayanan? Jawabnya tidak harus. Kalau nanti bapak punya istri yang tidak bisa menopang, jadi bencana bagi gereja itu. Tidak seharusnya, tapi sebaiknya Anda hidup sendiri dengan usia 66 tahun ini. Kadang di pikiran saya mau lepas, suruh orang lain, maksud saya jadi pendeta. Maksud saya pendeta lain yang ganti saya. Mohon pencerahannya. Jangan lari dari pelayanan kalau memang Tuhan tempatkan Anda di tempat itu. Jangan lari dari pelayanan kalau Tuhan memang tempatkan Anda di situ. Ya, doa, jangan sembarangan. Dari pria usia 22 tahun, masih muda ini ya, belum menikah, tinggalnya di Kerinci, Riau. Salam Pak Eras, sebelumnya terima kasih sudah menjawab pertanyaan saya yang lalu di Abam 539. Saya mau bertanya Pak Eras pernah berkata bahwa Roh Kudus ini adalah roh Allah Bapa. Sedangkan Bapak sendiri juga adalah roh. Mohon penjelasannya Pak, sebab saya kurang paham. Jika demikian apakah Roh Kudus adalah roh dari roh? Ya tidak. Bapak rohnya di mana? Kalau Roh Kudus roh orang lain, lalu Bapak punya roh enggak? Jadi Allah Bapa di dalam kehadiran yang melingkupi jagat raya diwakili oleh rohnya. Dan inilah multidimensional Allah. Allah punya dimensi yang beda dengan manusia. Kalau saya ada di sini, di Jakarta, saya tidak bisa ada di Surabaya. Tapi kalau Allah di surga, rohnya bisa meliputi seluruh jagat raya. Karena Allah itu roh adanya, yaitu Roh Kudus itu.
Ya, Tuhan memberkati. Sampai jumpa di episode yang akan datang.